saya juga baik Bu. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya, saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu di kelas 2A. Nah, perlu diketahui bahwa dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dan yang terakhir yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kita bertemu hari ini adalah untuk melaksanakan praobservasi di mana kita akan membahas dan berdiskusi tentang persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi kegiatan observasi nanti. Nah, untuk observasi nanti nih Bu, materinya apa ya? Materinya mengenai pecahan 1/3. Pecahan 1/3. Untuk materi pecahan 1/3 ini tentu saja ada tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan bisa dicapai oleh siswa ya. Nah, apa saja sih Bu tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu adalah dengan mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru, siswa itu dapat memahami perbedaan pecahan 1/3 dan 1/2 dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah siswa memperhatikan gambar yang ditunjukkan oleh guru, siswa dapat membuktikan pecahan 1/3 menggunakan benda konkret dengan tepat. Jadi tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Yang pertama memahami perbedaan pecahan 1/3 dan 1/2, kemudian membuktikan pecahan 1/3 menggunakan benda konkret. Nah, untuk observasi nanti nih Bu, aspek apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kebetulan untuk siswa di kelas 2A itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda ya Bu. Jadi saya akan fokus kepada proses pembelajaran diferensiasi. Proses pembelajaran berdiferensiasinya yang seperti apa ya Bu? Sepemahaman saya, diferensiasi itu kan ada 3 ya Bu. Ada konten, proses, dan produk. Nah, di sini saya akan menonjolkan pada prosesnya, karena kalau prosesnya baik, mungkin insya Allah hasilnya nanti baik. Amin ya. Nah, kemudian jadi pengembangannya tadi pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah ya, yang mengutamakan pada proses seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, strategi apa sih yang sudah Ibu siapkan agar pembelajaran diferensiasinya dapat berhasil nanti? Tentunya melakukan pemetaan siswa terlebih dahulu sesuai gaya belajarnya. Jadi Ibu memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, Ibu supaya Ibu nih mengetahui gaya belajar siswanya itu apa, melalui apa ya Bu? Yang pertama itu dilakukan asesmen awal non-kognitif dan pengamatan belajar siswa secara berkelanjutan. Jadi Ibu melakukan asesmen awal, juga mengamati siswa secara berkelanjutan. Nah, nanti hasil pemetaannya Ibu gunakan untuk apa? Untuk hasil asesmennya nanti digunakan sebagai dasar dalam pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar. Jadi Ibu gunakan sebagai dasar pengelompokan siswa nanti berdasarkan gaya belajarnya ya. Nah, selain itu Bu, ada lagi nggak strategi yang sudah Ibu siapkan? Yang pertama tentunya membuat PPT ya Bu, kemudian menyiapkan juga media belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Media belajar yang disesuaikan dengan gaya belajarnya itu seperti apa Bu? Media pembelajaran yang digunakan tentunya akan berbeda. Nah, untuk siswa yang gaya belajarnya visual menggunakan media gambar. Untuk siswa yang gaya belajarnya auditori menggunakan video, sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik menggunakan benda konkret. Jadi Ibu akan menggunakan gambar untuk anak yang visual, kemudian video untuk anak yang auditori, dan benda konkret untuk anak yang kinestetik. Nah, kenapa sih Ibu memilih media tersebut?
Baik Bu, untuk siswa dengan gaya belajar visual itu akan lebih cepat memahami ketika mereka menggunakan gambar. Kemudian untuk siswa dengan gaya belajar auditori akan lebih cepat memahami ketika menggunakan video yang memunculkan penjelasan. Nah, untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik lebih cepat memahami dengan menggunakan sesuatu yang nyata atau dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari siswanya. Maka dari itu, dalam proses pembelajarannya digunakan benda konkret karena siswa senang dalam belajar secara praktik langsung. Jadi si medianya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Nah, alhamdulillah nih Bu, kegiatan praobservasi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf nih Bu sudah mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siapkan berdoa. Kabarnya hari ini? Baik. Coba lihat di sekitar kalian, ada teman-temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Terus siapa lagi? Anas. Anas. Ada lagi? Bapak sama? Cuma pendoa hari ini. Oh, ada tiga. Siapa? Coba kita cek dulu ya. Kalau di absen berarti nanti yang hadir angkat tangan. Yang lainnya iya. Coba. Adafa, Aisyah, Akbar Malik, Al Hafiz, Albi, Alifah, Arfan, Atira, Devran, Deviana, Dimas, Fahira, Gania. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita coba cek semangatnya. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar yang nanti akan Ibu tunjukkan, kalian dapat mengetahui perbedaan pecahan 1/2 dan 1/3 dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah Ibu menunjukkan gambar mengenai pecahan, kalian dapat menunjukkan pecahan 1/3 menggunakan benda konkret dengan tepat. Mengerti? Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah ya,
sudah melaksanakan observasi kelas. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tahap terakhir dari supervisi akademik, yaitu tahapan pasca observasi. Dalam pasca observasi ini kita akan bersama-sama merefleksi kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil observasi kemarin. Nah, bagaimana nih Bu perasaannya saat melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Saat observasi kemarin itu merupakan pengalaman baru gitu dan berbeda bagi saya. Tapi melihat anak yang antusias serta semangat dalam belajar, mungkin saya akan mencoba lagi pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran selanjutnya. Oh, jadi pembelajaran yang kemarin itu merupakan pengalaman pertama Ibu melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, apa sih kelebihan atau hal yang ini nih perlu saya pertahankan? Apa Bu? Tentunya saya memenuhi kebutuhan siswa ya Bu. Nah, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu kan berbeda ya. Ternyata setiap siswa memiliki kebutuhan berbeda. Nah, kalau proses pembelajarannya pun berbeda, hasilnya pun lebih optimal. Jadi kekuatannya atau kelebihannya itu ada di hasil belajar siswa yang optimal ya Bu. Betul. Kira-kira nih Bu, berapa persen sih ketercapaian tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kemarin? Kurang lebih menurut saya 88%. Wah, luar biasa ya Bu, 88%. Artinya ketercapaian tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan target yang Ibu harapkan ya Bu. Nah, ada lagi tidak Bu kelebihan dari proses belajar ini? Mungkin anaknya lebih antusias, senang, terus semangat gitu dalam belajar. Anaknya jadi lebih aktif ya Bu? Ya, mereka bisa berdiskusi gitu, berkolaborasi antar kelompok. Mereka merasa, oh ini yang saya butuhkan gitu dan saya pahami. Jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu. Nah, ada lagi tidak Bu kelebihannya? Sepertinya sudah Bu. Selanjutnya nih Bu, kan kalau tadi kita sudah membahas kelebihan ya Bu. Nah, sekarang kalau ada kelebihan kan pasti ada kekurangan ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu apa sih kekurangan pembelajaran Ibu pada saat observasi kita kemarin? Untuk kekurangan dari 3 media pembelajaran yang saya gunakan ya, menurut saya itu ada salah satu media untuk anak dengan gaya belajar visual, yaitu media gambar, sehingga nilainya tidak semaksimal yang lain gitu Bu. Nah, saya kurang mempersiapkan untuk yang visual. Kalau gambar ya cukup gambar saja gitu. Ternyata yang visual itu kebutuhannya berbeda. Jadi kekurangannya adalah kurangnya media pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar visual ya Bu. Kira-kira selain itu ada lagi tidak Bu? Mungkin saya yang terlalu bersemangat gitu, atau saya yang kurang sabar ya. Jadi saat siswa presentasi langsung memberikan tanggapan, baiknya kan siswa dari kelompok lain gitu yang menanggapi. Tapi saya yang kurang menggali potensi siswa di situ. Jadi Ibu saat kelompok siswa presentasi, Ibu yang menanggapi gitu. Ibu tidak memberikan kesempatan dulu pada kelompok lain ya Bu. Mungkin ada lagi Bu? Sudah sih Bu. Nah itu kan tadi hasil refleksi dari Ibu ya. Nah sekarang Ibu, saya akan menyampaikan temuan-temuan saya selama mengobservasi Ibu ya. Nah yang pertama dari kekuatan dulu ya Bu. Nah, kekuatan ini dari awal nih sampai akhir kegiatan yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan RPP. Kemudian di manajemen waktu juga Ibu sudah pas gitu ya. Jadi dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan akhir Ibu mengalokasikan 2 jam pelajaran 7 menit itu pas gitu. Semuanya pas 70 menit sesuai yang Ibu rencanakan gitu. Nah, kemudian
ibu juga sudah menunjukkan interaksi yang baik antara ibu dengan siswa. Ini terlihat ya ketika siswa sedang diskusi kelompok, ibu keliling menanyakan di mana kesulitannya, kemudian kalau ibu perlu bertanya, ibu juga bertanya, itu sudah terlihat ya Bu. Nah, kemudian interaksi siswa pun kalau di dalam kelompok itu sudah bagus. Jadi si siswa itu mereka berkolaborasi, mereka juga aktif berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, kemudian ibu juga tadi sudah menyiapkan benda asli ya Bu, ibu menyiapkan kue gitu untuk jadi siswa yang kinestetik bisa mengeksplor lebih gitu ya. Nah, kemudian ibu tadi kan tentu ya ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Nah, di kekurangannya yang pertama tadi dari refleksi ibu sama dengan catatan saya bahwa media yang digunakan untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual itu betul masih kurang ya Bu. Nah, kemudian betul juga tadi sama dengan catatan saya ketika si satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ibu langsung menanggapi padahal baiknya gitu di kelompok lain dulu yang menanggapi sehingga nantinya terjalin interaksi tidak hanya dalam kelompok tapi juga antar kelompok gitu ya Bu. Kemudian nah satu lagi di evaluasi akhir nih Bu ya, kan ibu targetnya untuk instruksinya untuk individu gitu, itu tugas individu harus dikerjakan sendiri, tapi ibu membagikan LKPD-nya itu satu kelompok satu ya tadi Bu, betul ya Bu ya. Nah itu sebaiknya kalau misalnya terbatas siswa-anaknya bisa ditayangkan saja, jadi nanti masing-masing siswa membaca. Nah ini nantinya untuk menghindari adanya kerjasama karena kan bukan lagi tugas kelompok, ini adalah tugas individu. Nah itu tadi adalah kekurangan-kekurangan yang saya amati dan saya catat selama saya mengobservasi ibu ya Bu. Terus tadi juga kan ibu sudah menyadari kekurangan-kekurangan ibu, saya pun sudah menyampaikan kekurangan-kekurangan ibu. Nah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini Bu, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Mungkin saya akan membuat rancangan pembelajaran yang sama ya Bu, yaitu berdiferensiasi lagi dengan melengkapi kekurangan-kekurangannya. Jadi yang kurang-kurang itu dilengkapi berdasarkan hasil refleksi. Jadi ibu akan menyusun rencana pembelajaran kembali dengan model diferensiasi berdasarkan hasil refleksi kita pada hari ini ya Bu. Betul Bu, seperti itu. Nah untuk proses pengembangan diri ibu nih Bu, ibu kan nantinya akan melaksanakan lagi pembelajaran berdiferensiasi supaya ibu lebih memahami ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, apa yang akan ibu lakukan? Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat gitu, dengan rekan-rekan guru, dan juga mencari informasi lagi melalui internet. Jadi ibu akan melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat, juga mencari informasi lewat internet. Nah, menurut ibu untuk mencari referensi tentang pembelajaran diferensiasi ini, apalagi yang bisa ibu lakukan? Bisa mencari lagi dari pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melihat pembelajaran berdiferensiasi dari YouTube gitu kan ya, banyak, dan bacaan-bacaan lain gitu Bu dari internet. Jadi ibu akan mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu. Terus ibu juga akan mencari informasi dari internet, kemudian berkolaborasi dari YouTube ya. Nah tadi kan ibu akan melaksanakan apa tadi? Pelatihan ya. Pelatihannya dilaksanakannya kalau apa Bu?
Mungkin kalau ada kesempatan ya Bu ya. Jadi kalau ada kesempatannya ya, Ibu akan mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu mencari informasi lewat internet, mengikuti pelatihan, berdiskusi juga dengan guru-guru ya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan keterampilan tadi Bu? Tentunya rekan sejawat yang mempunyai pengalaman yang lebih gitu Bu. Nah, selain itu rekan di luar sekolah yang memiliki pengetahuan dan juga pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di luar sekolah ya Bu, untuk mengembangkan keterampilan tadi. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan mulai melaksanakan proses pengembangan diri ini? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya, jadi RPP digunakan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, kalau diskusi dan mencari referensi kira-kira kapan Bu dilakukannya? Mungkin bisa dilakukan mulai dari hari ini ya Bu ya. Saya akan menyusun RPP, kemudian saat menyusun RPP juga saya akan bertanya pada diri saya terlebih dahulu. Jika saya mengalami kesulitan, baru saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi Ibu minggu depan akan merancang RPP sekaligus juga sebagai pengembangan diri Ibu ya. Nanti Ibu akan bertanya dulu pada diri sendiri. Nah, bila mengalami kendala, baru Ibu akan berdiskusi dengan rekan sejawat sambil mencari referensi ya Bu. Nah, kalau untuk pelatihan bagaimana Bu? Kalau untuk pelatihan, kalau mungkin ada waktu yang memadai ya Bu ya, dan juga kalau ada kesempatan, saya pasti akan langsung ikuti. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau untuk pelatihan mah kalau waktunya memadai, terus kalau ada kesempatan juga ya, waktu luang juga ada kesempatannya ya Bu. Nah Bu Nur, tahapan supervisi akademik kita nih alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan yang terakhir kegiatan tadi ya pasca observasi. Saya izin untuk mengkonfirmasi kembali yang sudah Ibu sampaikan pada tahapan pasca observasi ini. Yang pertama, Ibu akan melakukan pengembangan diri dengan mencari referensi dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian orang yang bisa membantu adalah rekan sejawat baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Lalu Ibu akan mulai melakukan proses pengembangan diri ini minggu depan ya Bu. Nah, alhamdulillah nih Bu, sudah selesai semuanya. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Alhamdulillah juga terima kasih kembali kepada Ibu ya, karena saya mendapatkan masukan dan ide juga gitu. Kita sama-sama belajar ya Bu. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.